Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Sistem Pengeluaran pada Rumah Makan Babe Seafood. Yang terhormat kepada dosen kami yaitu Pak Haryono, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Master Akuntansi dan CPA, dan beranggotakan Risma Chantri Rahayu, Monika Widi Astuti, Nurlaila Saputri, dan saya sendiri Raisa Fadri Winarni. Belakang, yaitu sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengelolaan perusahaan. Perbedaan antara sistem informasi akuntansi dengan sistem akuntansi adalah subsistem atau komponennya. Oleh karena itu, rumah makan Babe Seafood ini juga melakukan beberapa sistem akuntansi. Salah satunya yaitu sistem atas siklus pengeluaran, agar rumah makannya terus berkembang dan memiliki laba yang terus meningkat. Sejarah rumah makan Babe Seafood. Rumah makan Babe Seafood merupakan salah satu rumah makan yang terletak di Jakarta Utara. Rumah makan ini didirikan oleh owner yaitu Haji Mamat Said sekitar tahun 2015 dan kini sudah memiliki satu cabang yang terletak di Alam Sutra, Jakarta Utara. Dengan semakin berkembangnya rumah makan ini mengharuskan keterlibatan sistem dalam pelaksanaannya. Kini, rumah makan mulai menggunakan sistem dalam menjalankan usahanya. Penggunaan sistem menjadikan kegiatan usaha menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Tujuannya yaitu 1. Mengetahui sistem akuntansi Babe Seafood. 2. Menguraikan keuntungan dari penggunaan sistem akuntansi pengeluaran barang dagangan pada rumah makan Babe Seafood. 3. Mengetahui dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran barang dagangan pada rumah makan Babe Seafood. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjelaskan prosedur dan bagian alir yang terjadi dalam sistem akuntansi pengeluaran barang dagangan pada rumah makan Babe Seafood. Selanjutnya, waktu dan tempat. Wawancara ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Lokasinya yaitu pada Rumah Makan Babe Seafood, Jalan Rekreasi nomor 15, Cilincing, Jakarta Utara, dengan narasumber kami, 2 orang, yaitu Anggi Bauta sebagai administrasi dan Fitri sebagai karyawan kasir. Objek penelitian, visi dan misi Rumah Makan Babe Seafood. Visinya yaitu menyajikan makanan seafood berkualitas global dari hasil laut Indonesia. Misinya, yang pertama menyajikan masakan hasil laut dengan kualitas terbaik. Yang kedua, menjamin kualitas bahan makanan untuk disajikan kepada konsumen. Yang ketiga, melakukan quality control ketat dalam produksi dan distribusi hasil laut. Yang keempat, bekerja sama dengan nelayan setempat untuk bersama-sama meningkatkan taraf ekonomi. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi rumah makan Babe Seafood. Yang pertama ada ownernya. Di bawah owner itu ada bagian administrasi, di bawahnya bagian administrasi ada bagian kasir, pasar ikan, minuman dan bar, pengolahan makanan, serta servis. Nah, di dalam rumah makan ini terdiri dari 21 orang karyawan. Jadi bagian administrasinya 1 orang, bagian kasirnya 1 orang, bagian pasar ikannya 2 orang, bagian minuman dan barnya 2 orang, bagian pengolahan makanannya itu ada 3 bagian, ada pemotongan itu 2 orang, bagian pembakaran 2 orang, bagian dapurnya 6 orang, dan yang terakhir ada bagian servis itu ada 5 orang karyawan. Selanjutnya, di sini ada tugas dan wewenang. Yang pertama ada owner. Tugas dan wewenang owner ini memimpin perusahaan, membuat peraturan perusahaan, mengembangkan strategi bisnis, menetapkan strategi untuk mencapai visi misi. Yang kedua, di sini ada bagian administrasi. Bagian administrasi ini
melakukan kegiatan administrasi keuangan di restoran, menyusun dan membuat laporan keuangan dan perpajakan restoran, dan menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan. Selanjutnya ada bagian kasir. Bagian kasir ini tugas wewenangnya itu menjalankan proses penginputan pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi, melakukan perhitungan fisik, serta melakukan pelaporan kepada atasan. Selanjutnya ada bagian pasar ikan. Bagian pasar ikan ini melakukan penawaran kepada tamu yang ingin memilih jenis seafood, terus menjelaskan jenis seafood yang ada di rumah makan, lalu melakukan penimbangan seafood yang dipesan pengunjung. Selanjutnya itu ada bagian minuman dan bar. Tugas wewenangnya melayani pelanggan untuk memesan minuman, membuat minuman untuk pelanggan bar, lalu menyediakan minuman kepada para pengunjung rumah makan. Selanjutnya ada bagian pemotongan, itu membersihkan bahan baku yang hendak dimasak, melakukan pemotongan ikan serta jenis makanan seafood lainnya hingga siap untuk dimasak, lalu membersihkan alat-alat potong setelah digunakan. Selanjutnya ada bagian pembakaran, itu tugas wewenangnya menyiapkan tempat pembakaran dan berapi, membakar seafood yang dipesan pengunjung, menyajikan seafood yang sudah dibakar. Selanjutnya ada bagian dapur. Bagian dapur ini merencanakan menu, terus memastikan kualitas makanan baik dan harga sesuai, mengolah penyimpanan, dan memesan bahan makanan dari supplier. Yang terakhir ada bagian servis. Bagian servis ini tugas dan wewenangnya melayani pengunjung, mempersiapkan servis equipment, dan melaksanakan table setup dan clear up. Pengeluaran rumah makan Babe Seafood. Setiap bulannya, rumah makan Babe Seafood akan mengeluarkan kas untuk keperluan-keperluan guna menunjang kegiatan bisnisnya. Beberapa hal yang menjadi kebutuhan pokok dalam rumah makan Babe Seafood yang pasti akan dicatat sebagai pengeluaran antara lain, pertama, belanja bahan dapur. Rumah makan Babe Seafood akan secara rutin melakukan pengeluaran dalam rangka membeli segala kebutuhan bahan dapur. Hal ini guna menjaga ketersediaan bahan tersebut. Yang kedua, belanja makanan laut. Rumah makan akan selalu mengecek ketersediaan makanan laut, mengestimasi jangka waktu dari tanggal pemesanan hingga tanggal sampai pemesanan. Hal ini sangat penting agar jangan sampai stok habis sedangkan barang yang dipesan belum diterima. Pengeluaran yang selanjutnya yaitu gaji karyawan. Rumah makan Babe Seafood dapat dikatakan sudah cukup maju karena karyawan yang dipekerjakan sudah cukup banyak. Rumah makan ini akan mengeluarkan biaya untuk penggajian karyawan. Sistem penggajian di sini adalah bulanan. Selain itu, owner akan langsung membayar gaji karyawan. Yang terakhir yaitu biaya operasional rumah makan. Adapun hal lain yang menjadi pengeluaran rumah makan ini yaitu kebutuhan sehari-hari seperti bayar listrik, PDAM, dan telepon. Sistem informasi akuntansi pengeluaran pada rumah makan Babe Seafood. Yang pertama, itu deskripsi pokok. Proses pengeluaran yang dilakukan dalam rumah makan Babe Seafood yaitu dengan cara pengajuan bon yang dijadikan sebagai surat pesanan oleh bagian yang membutuhkan kepada bagian keuangan, yaitu bagian kasir. Lalu, bon dibuat 3 rangkap dan diedarkan. Bon yang pertama itu berwarna putih atau asli akan disimpan atau diarsipkan. Bon yang kedua itu berwarna biru dan diberikan kepada penyuplai. Bon yang ketiga yaitu berwarna pink akan diberikan kepada bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan akan menerima bon dan mengecek. Setelah itu uang tunai diberikan kepada pihak yang mempunyai tugas untuk belanja bahan baku. Ketika uang itu telah dibelanjakan oleh petugas belanja, maka akan dimintai bukti pembelian yang diberikan kepada bagian administrasi.
Pada akhir bulan, bon-bon direkap dan diserahkan ke bagian administrasi untuk dibuat laporan keuangan. Yang kedua, yaitu penggunaan sistem pada siklus pengeluaran. Rumah makan Babe Seafood belum sepenuhnya menggunakan sistem. Hanya bagian kasir saja yang sudah menggunakan sistem, yaitu menggunakan aplikasi Yonesto. Aplikasi ini digunakan oleh kasir untuk mencatat pembelian yang dilakukan oleh pengunjung, sedangkan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual dengan bantuan komputer. Yang ketiga, yaitu informasi yang dibutuhkan. Yang pertama, itu jumlah kas yang harus dikeluarkan. Yang kedua, yaitu tujuan pengeluaran kas. Yang ketiga, yaitu stakeholder yang berkaitan dengan sistem pengeluaran. 4. Fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran rumah makan Babe Seafood. Spesifik untuk pembelian bahan baku yaitu 1. Bagian dapur. Pada siklus pengeluaran, bagian dapur mengecek persediaan dapur. Apakah ada bahan yang harus segera dibeli? Jika ada, maka akan segera membuat bon yang berisi bahan apa saja yang dibutuhkan. Berikan oleh bagian dapur apakah nilai nominal yang diperlukan lebih dari Rp1 juta atau kurang. Jika kurang, maka kasir akan menyetujui dan memberikan uang tunai kepada bagian dapur untuk segera membelanjakan keperluannya. 3. Bagian administrasi. Bagian administrasi akan menerima bukti pembelian. Bukti pembelian sendiri dapat berupa kwitansi atau faktur. Kemudian, fungsi ini akan mencatat pengeluaran tersebut secara manual dengan bantuan komputer. 5. Dokumen yang digunakan pada rumah makan Babe Seafood yaitu 1. Bon pembelian. Dalam UMKM ini, bon merupakan sebuah dokumen yang digunakan oleh karyawan pengguna barang untuk memesan barang kepada pihak pemasok atau penjual barang. Bon ini akan dibuat beberapa rangkap dan nantinya akan didistribusikan ke beberapa bagian terkait. Yang kedua, kwitansi. Kwitansi adalah sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran telah dilakukan maupun penerimaan uang. Biasanya, dokumen ini ditandatangani oleh penjual dan diterima oleh pembelian atau dalam hal tertentu kedua belah pihak itu memperkuat sisi legalitas. Dan yang terakhir, faktur. Faktur adalah sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan penagihan. Untuk pembayaran yang dikeluarkan penjualan kepada pembelian, faktur tagihan berisi rincian item yang dibeli, harga satuan, total harga, dan tanggal pembelian. Selanjutnya, alir flowchart siklus pengeluaran rumah makan Babe. Yang pertama itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian dapur, bagian kasir, dan bagian administrasi. Dimulai dari bagian dapur. Bagian dapur ini memulai untuk mengecek persediaan bahan baku. Setelah mengecek persediaan bahan baku, lalu membuat bon atau surat order. Nah, di sini bonnya menjadi 3 rangkap. Yang pertama diarsipkan permanen, yang kedua untuk supplier, yang ketiga ini dikasih ke bagian kasir. Nah, bagian 2 ini dari supplier mendapatkan kwitansi atau faktur setelah membeli barangnya. Nah, setelah mendapatkan kwitansi itu menyimpan bahan baku dan disimpan kwitansinya, lalu dikasih ke bagian administrasi. Nah, untuk selanjutnya bagian kasir ini menerima bon dari bagian dapur. Nah, habis menerima bon, dia mengecek bon. Setelah itu, di sini ada pilihan jika kurang dari 1 juta itu diterima, jika lebih dari 1 juta itu tidak diterima. Jadi di sini kurang dari 1 juta, setelah itu diterima dan menghitung uang yang diperlukan dan memberikan ke bagian dapur. Setelah itu jadi dokumen bon. Nah, selanjutnya bagian administrasi. Bagian administrasi ini menerima kwitansi dari bagian dapur. Lalu
admin melakukan pencatatan. Setelah melakukan pencatatan, jadilah jurnal pengeluaran. Setelah itu ada dokumen kwitansi atau faktur yang diarsipkan permanen. Setelah itu selesai. Dapat disimpulkan bahwa Rumah Makan Babe Seafood mengeluarkan aliran kas keluar untuk mendapatkan sumber daya lainnya seperti bahan baku, biaya operasional, maupun gaji pegawai. Hal yang menjadi kebutuhan pokok dalam Rumah Makan Babe Seafood dicatat sebagai pengeluaran antara lain yang pertama belanja bahan dapur, yang kedua belanja makanan laut, yang ketiga gaji karyawan, dan yang keempat biaya operasional rumah makan. Sistem informasi akuntansi yang digunakan Rumah Makan Babe Seafood dimulai dengan adanya pengajuan bon sampai diterimanya faktur atau kwitansi dari pemasok atau penjual. Sebagian kegiatan usahanya telah menggunakan sistem, yaitu pada bagian kasir yang telah terintegrasi oleh sistem dengan menggunakan aplikasi bernama Yunesto. Namun, Rumah Makan Babe Seafood dalam penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual dengan bantuan komputer. Fungsi yang terkait dalam Rumah Makan Babe Seafood yaitu bagian dapur, bagian kasir, dan bagian administrasi. Sedangkan dokumen yang digunakan yaitu bon, kwitansi, dan faktur. Selanjutnya, yaitu saran. Menurut kelompok kami, perkembangan usaha Rumah Makan Babe Seafood cukup baik dari tahun ke tahunnya. Tetapi, sebaiknya Rumah Makan Babe Seafood mulai menerapkan sistem secara menyeluruh pada semua kegiatan usahanya. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Rumah Makan Babe Seafood. Dengan menggunakan sistem, maka owner dengan mudah dapat mengevaluasi segala kinerja yang telah dicapai oleh karyawannya pada periode tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.